kami hanya ingin menjadikan mereka semuanya itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Tawassul. Jadi ini untuk perantara saja. Kami merasa nggak bisa langsung kepada Allah, maka kami pakai perantara patung-patung ini. Karena patung-patung ini orang-orang soleh dulu kebanyakan, orang-orang soleh. Gitu. Jadi alasan mereka begitu. Mereka beralasan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tawassul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ajaran Islam gimana? بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Orang-orang musyrik dulu itu ternyata berdalih juga, berdalih bahwa mereka itu tidak musyrik. Orang musyrik nggak ngaku musyrik, padahal musyrik gitu. Jadi perlu diketahui, manusia itu memang banyak alasan. Musyrik tapi nggak ngaku musyrik gitu. Ada nggak? Korupsi nggak ngaku korupsi, ada? Ya? Selingkuh nggak ngaku selingkuh, ada? Cari dalil, kan cari dalil gitu. Ini juga musyrik nggak ngaku musyrik. Padahal mereka nyata nyembah banyak berhala. Berhalanya itu banyak, tapi nggak ngaku. Bagaimana mereka nggak ngakunya? Mereka mengatakan la na'buduhum, ma na'buduhum. Kami nggak nyembah mereka. Kami nggak nyembah berhala-berhala itu, kata mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami hanya ingin menjadikan mereka semuanya itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Tawassul. Jadi ini untuk perantara saja. Kami merasa nggak bisa langsung kepada Allah, maka kami pakai perantara patung-patung ini. Karena patung-patung ini orang-orang soleh dulu kebanyakan, orang-orang soleh. Jadi alasan mereka begitu. Mereka beralasan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tawassul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ajaran Islam gimana? Ajaran Islam, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ajaran Islam begitu. Kalau hambaku tanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Allah itu dekat. Allah itu dekat kepada semua manusia, setiap manusia gitu. Jadi siapapun manusia itu bisa langsung menyembah kepada Allah, bisa berdoa langsung kepada Allah gitu. Nggak perlu pakai perantara gitu. Nggak perlu pakai perantara siapapun gitu. Maka Nabi ngajak sholat itu kepada Allah langsung. Kita nggak perlu titip kepada Nabi Muhammad SAW, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang dibolehkan tawassul itu, yaitu 3 hal. Pertama, tawassul bi asma'illah wa sifatihil ulya. Kita boleh tawassul dengan nama-nama Allah. Misalnya kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq farzuqna. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, maka berikanlah aku rezeki. Itu tawassul bi asma'illahil husna, dengan menyebut nama Allah gitu. Itu boleh gitu, nggak apa-apa, silakan. Ada lagi tawassul bil imani billah, tawassul dengan iman kepada Allah, karena kita itu beriman gitu. Maka kita tawassul, misalnya gimana? Amanna faghfir lana. Ya, dengan menyebutkan iman dulu. Dengan menyebutkan iman dulu. Allahumma ighfirli. Ada di surat Al-Imran. Innana sami'na munadiya yunadi lil imani
an aminu bi rabbikum fa'amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampuni kami. Gitu. Jadi itu tawassul dengan iman. Gitu. Jadi ya Allah, kami ini sudah beriman, ya Allah, ampuni kami. Termasuk boleh, ya Allah, kami sudah beriman dengan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengannya. Nah, itu boleh. Oleh karena itu kalau ada yang berdoa ya Rabbi bil Mustafa, itu saya ingatkan di situ tidak menyebut iman ya, tapi niatkan ya Allah karena kami telah beriman dengan Al Mustafa, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berilah kami rahmat dan seterusnya. Jadi yang tawassul yang begitu itu dibolehkan. Kalau tawassulnya itu bil iman, bil imani billah, bil imani bin nabi, bil imani bil Quran dan seterusnya. Itu. Dan juga tawassul yang dibolehkan tawassul bil a'malis sholihah, tawassul dengan amal-amal soleh, itu dibolehkan. Ya Allah, saya sudah sholat, maka ampuni, bukakanlah rezeki bagi kami. Ya Allah, kami baru saja bersedekah, ya Allah, maka berikan kepada kami kesembuhan sakit kami misalnya. Itu. Berikan anak-anak kami lancar dalam menuntut ilmu, boleh. Itu namanya tawassul bil a'mal as-salih. Sebagaimana 3 orang terjerembab di dalam gua, lalu kemudian berdoa masing-masing. Ada yang berdoa tawassul dengan karena sudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang tawassul karena lompat dari kemaksiatan, hampir saja berzina terus lompat enggak jadi. Itu amal soleh. Nah, itu amal soleh. Jadi kalau ada yang hampir berzina terus lompat karena Allah, itu amal soleh. Tapi kalau enggak jadi lompat pas, nah itu bahaya. Ya, gitu. Termasuk juga memberikan hak orang lain, ya kan? Itu juga amal soleh. Dia punya hak, lalu kemudian diberikan hak itu, maka itu juga amal soleh. Dan termasuk juga tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Ustadz, tolong doakan saya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ibu doakan saya, Kak doakan saya, itu boleh. Tapi kalau orang sudah mati, nggak boleh, nggak bisa. Dia nggak bisa dipanggil lagi. Bu, tolong saya bu, berat beban ini, ujian nggak lulus, nggak boleh. Sudah mati. Orang kalau sudah mati itu justru perlu didoakan. Jangan kebalik. Orang yang sudah mati harus didoakan. Jangan kebalik, minta didoakan. Kalau kita minta didoakan, datang kepada orang yang masih hidup, yang kita anggap soleh, yang kita anggap bagus dan seterusnya, itu ya silakan. Termasuk biasanya pejabat tuh ngundang anak yatim, ya kan, dikasih makan, lalu diminta tolong nak doakan saya, itu kan gitu kan biasanya, supaya nyalon ini jadi. Nah, gitu. Ini memang syar'inya ya boleh, tetapi ya janganlah anak-anak disuap untuk berdoa. Ya, seumur-umur nggak berdoa, nggak minta doa, ngundang anak-anak yatim, dikasih makan sekali, diminta doa supaya jadi. Nah, gitu. Itu enaknya sendiri. Gitu. Termasuk juga anak-anak, termasuk ada juga orang kaya ngundang masyarakat agar mendoakan orang tuanya. Ya sebenarnya secara syar'i boleh saja, tapi ya janganlah mentang-mentang kaya lalu kemudian dia sendiri nggak berdoa, orang lain yang disuruh mendoakan orang tuanya. Orang tua tentu saja lebih bangga doa ya anaknya, lalu kemudian silakan untuk berinfak, bersedekah, semoga pahalanya mengalir kepada orang tua, ya itu bagus juga. Berikutnya ya, jadi itu orang musyrik dahulu, itu orang-orang musyrik dahulu berdalih bahwa mereka nggak ngaku musyrik, ngakunya menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai bentuk tawassul ilallah, dan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Oleh karena itu kalau ada orang yang prakteknya musyrik itu, tapi nggak ngaku musyrik, ya nanti tetap Allah itu maha tahu bahwa kamu musyrik tapi nggak ngaku
musyrik gitu. Karena memang manusia begitu, jahat tapi nggak ngaku jahat, ikut iblis tapi nggak ngaku ikut iblis, padahal jelas ikut iblis gitu. Maka Allah buktikan,